HKI, wow, selamat datang di podcast HKI alias PHK. Untuk ini udah ke season ketiga, guys. Wow, banyak ya ternyata ya. Agak capek, tapi ternyata ke podcast kemarin itu alhamdulillah super banget sukses. Karena kita udah bisa mengundang dosen. Tapi untuk teman-teman yang mungkin belum melihat podcast yang sebelumnya, bolehlah nanti kita scroll ke bawah, tinggal dipencet aja channelnya, nanti kamu langsung cari di bawahnya, langsung ada podcast bersama Pak Kholil. Oke, selanjutnya ini ada Gen Z berprestasi, dengan temanya itu seperti itu. Tapi kalau misalnya kita tahu ya, orang yang berprestasi itu kan juga banyak, tapi emang rata-rata bukan dari HKI. Tapi ternyata kali ini, tahun ini itu HKI juga mencetak orang-orang yang berprestasi yang ternyata juga keren-keren banget sampai tingkat di UI ternyata, guys. Wow. Oke, lanjut lagi ya. Untuk sekarang kali ini itu bintang tamunya nggak kalah seru, guys. Karena kita ini ada beliau ini dari lomba debat yang dimana mereka ini ada tiga, salah satunya ini dari HKI, dan mereka ini ternyata sudah menang di tingkat sampai Universitas Indonesia Nasional ya Mbak ya. Oke, langsung saja kita sambut untuk Mbak Deana. Oke, terima kasih Cindy. Oke. Dari teman-teman ini mungkin kalau lihat dari wajahnya Mbak Diana ini udah nggak asing nggak sih? Udah kayak terkenal ini, udah famous, sekarang udah diposting juga di HKI, terus ternyata juga aktif juga dalam LDC. Oke, mungkin untuk Mbak Diana silakan untuk perkenalan terlebih dahulu. Oke, teman-teman, sebelumnya kenalin ya, aku Diana Nutifara. Jadi di sini aku dari HKI juga, kakak tingkatnya Cindy nih ya. Yeah. Aku semester 6 di Hukum Keluarga Islam. Itu aja, apalagi mau dikenalin? Mungkin untuk organisasi Mbak Diana mungkin? Oh ya, nah benar banget ya Cindy ya. Jadi salah satu kenapa aku bisa ikut debat itu karena aku tergabung di LDC, teman-teman. Nah, jadi LDC ini debat community ya, Cindy dan teman-teman semua. Dan ini bergerak di bidang debat atau kompetisi debat hukum kayak gitu. Oke, mungkin dari LDC ini kan banyak ya pesertanya, atau kalau misalnya mau masuk LDC nih ya, harus ada seleksi atau gimana di awalnya? Oke, tentu aja ada ya teman-teman ya. Jadi kan LDC ini nantinya kita kan bergeraknya di bidang kompetisi nih Cindy. Jadi tentu kita harus memastikan teman-teman yang gabung di LDC ini adalah teman-teman yang semangat gitu kan, yang punya jiwa-jiwa untuk berkompetisi. Nah, tentu ada seleksinya, itu melalui ada yang pertama esai, kemudian nanti ada video presentasi seperti itu. Untuk semester mungkin maksudnya untuk masuk LDC ini dari mulai semester berapa? Oke, kalau itu bebas ya, bebas. Dan aku dulu pun tergabung di LDC ketika aku masih semester 1. Wow. Gitu. Oh, dari semester 1 ya? Kayaknya aku kurang ngulik dari LDC sih. Mungkin kalau misalnya aku tahu bakal masuk LDC. Oke, jadi sekarang boleh Cindy. Iya. Jujur aku sangat amazed banget sama Mbak Diana. Soalnya tadi suaranya beda, guys. Waktu masuk perkenalan tuh, assalamualaikum, suaranya beda sama sekarang. Kaget. Beda apanya? Jadi kayak suasananya lagi ada debat gitu. Gitu. Kayak lagi tegang, jujur. Bisa aja ya. Oke, biasa aja lah. Aduh. Jatuhnya kayak aku yang lebih tegang nih, Mbak. Aku juga tegang. Kita ada. Oke, dari teman-teman ini dari tim itu sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nih untuk Mbak Diana. Untuk mungkin langsung saja kali ya Mbak Diana ya. Boleh. Oke, dari pertanyaan pertama ini langsung aja ke bagaimana sih pengalaman Mbak Diana dalam lomba debat yang ada di UI ya. Oke. Dan bagaimana sih cara mempengaruhi Anda dalam berpikir sehari-hari, terus manfaat dari kompetisi yang dihasilkan, ya sebenarnya bukan untuk kompetisi satu aja sih, mungkin Mbak Diana kan ada beberapa kompetisi nih guys. Nah, jadi manfaat dalam kompetisi itu dalam kehidupan sehari-hari untuk Mbak Diana ini apa? Di lingkungan masyarakatnya itu apa? Oke, kayaknya tadi satu pertanyaan tapi banyak anaknya ya. Oke, gak apa-apa. Jadi berkaitan dengan yang pertama, pengalaman aku di dunia perdebatan gitu ya. Nah, di debat ini kan sebenarnya aku udah dari lama nih teman-teman, dari semester 1 dulu. Dan tentu banyak banget pengalamannya. Dan yang banyak merubah pola pikir itu adalah ketika di perdebatan Cindy ya sama teman-teman semua, kita itu harus melihat segala sesuatu dari dua sisi. Dari sisi pro dan juga dari sisi kontra. Iya. Nah, ketika
mosi atau tema yang diperdebatkan itu kayaknya hanya kuat dari sisi pro aja, ternyata kita tetap bisa ambil celah untuk masukkan ke sisi kontra. Nah, seperti itu. Nah, itu juga kemudian bisa membuat cara berpikir aku tuh berubah. Jadi kayak aku melihat sesuatu itu yang dulunya cuman saklek terhadap satu posisi aja, sekarang jadi bisa melihat, oh ternyata kita bisa loh melihat sesuatu itu dari sisi yang lain. Oh, oke. Iya. Jadi untuk cara berpikirnya itu mungkin lebih luas kali ya. Karena kan kalau misalnya ya kalau seumuran kita waktu SMA atau waktu kita kan masih belum ada pelajaran seperti untuk berpikir untuk secara luas gitu loh. Jadinya kayak kita kayak sebenarnya kayak kita gosip, terus kayak Mbak Diana cuma cerita ke aku aja nih. Aku pasti cerita dengernya tentang versi untuk Mbak Diana aja, nggak cerita dari lawannya itu kayak gimana, kan saya nggak tahu bisa, gitu bener loh. banget. Oke. Terus oh iya, sebenarnya aku agak lompat sih ini. Iya, gimana? Lomba debatnya kemarin tuh apa ya namanya? Kan kemarin di Universitas Indonesia nih guys. Oke, jadi alhamdulillah ya kemarin itu termasuk lomba debat yang grade-nya tuh agak tinggi teman-teman. Jadi itu adanya ILDC FHUI pialanya Profesor Jimli Akidiki gitu. Jadi emang kita sama-sama nggak expect ya kalau begitu kemudian bisa masuk ke sana dan juga bahkan tembus final gitu. Itu kayak berkah sendiri aja kayak gitu. Wow, keren sih itu. Terus untuk dari awal kenapa kok bisa kenal gitu? Oh, dari LDC ya? Iya, dari LDC. Terus untuk masuknya itu gimana? Masuknya kenapa aku masuk ke LDC gitu tak? Bukan. Untuk masuk ke dari apa lomba debatnya ini? Oh, dari LDC gimana didelegasikan ke lomba debat gitu ya. Nah, itu adalah sistem di dalam LDC itu. Jadi nanti teman-teman itu kan setiap hari Jumat ada kajian nih, kajian hukum bersama-sama. Kemudian setelah kajian hukum itu kita ada simulasi. Simulasi itu kita latihan debat. Jadi nanti tanding antara sesama teman-teman. Nah, ketika setelah tanding itu, nanti kan tanding itu sambil dilihat sama pembina. Nah, nanti ketika memang dirasa anak ini udah cukup nih untuk bisa turun atau terjun ke kompetisi asli seperti itu. Nah, itu kemudian nanti dia akan diterjunkan seperti itu. Oke, jadi untuk final akhirnya jadi diseleksi dari pembinanya ya, bukan? Saya kira itu kayak siapa yang mencalonkan gitu loh, bukan ya? Atau kayak gitu? Volunteer gitu ya? Siapa yang pengen gitu ya? Nah, itu juga bisa. Kalau misalkan nih, misalkan Cindy nih bagian dari LDC ya? Iya. Cindy tahu ada lomba debat di suatu tempat. Nah, Cindy bilang nih, saya pengen ikut ini Pak, gitu. Nah, nanti kalau memang kapasitasnya Cindy dirasa sudah cukup, itu kita bisa mendelegasikan Cindy untuk ikut di lomba itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih ada bagaimana sih persiapan debat yang sudah disiapkan oleh Mbak Diana? Itu kan apalagi ini kan ajangnya juga lebih tinggi kan, seperti yang Mbak Diana tadi bilang. Jadi gimana sih persiapannya, kan pasti lebih banyak nih. Oke. Untuk persiapan dari kompetisi itu sendiri ya, itu teman-teman jadi aku mengklasifikasi jadi 3 hal penting yang harus kita persiapkan. Itu pertama adalah yang tentang materi, itu udah jelas ya teman-teman. Kemudian tentang waktu, itu dan juga tentang mental kita sendiri, kayak gitu. Nah, jadi untuk materi ini teman-teman, kita kan di perdebatan itu nanti ada mosi, ada tema yang mau diperdebatkan. Nah, kita belajar itu dengan benar-benar apa ya, banyak gitu hal yang harus kita pelajari dari mosi itu. Biar apa? Biar nanti ketika di perdebatan, kemudian kita itu ada muncul hal-hal yang tidak terduga gitu, Cindy. Nah, itu kita bisa mengantisipasi karena kan banyak improve ya ketika perdebatan sanggahannya itu. Nah, benar banget, sanggahan, interupsi seperti itu. Nah, seperti itu makanya kita harus banyak-banyak membaca materi. Terus untuk yang kedua itu berkaitan dengan waktu. Nah, kalau aku bilang ke teman-teman LDC itu sendiri, kalau kalian mau didelegasikan, kalian harus ikhlas waktunya tersita. Gitu. Nah, harus ikhlas waktunya tersita. Karena apa? Di luar jam kuliah, di luar yang teman-teman harusnya bisa santai, bisa jalan-jalan gitu kan, bisa kencan gitu kan. Nah, ternyata harus dipakai untuk belajar gitu. Bahkan kemarin Idul Fitri, teman-teman kita yang satu tim yang delegasi itu ya, itu pulangnya itu kan teman-teman 1 minggu sebelum Idul Fitri udah pulang tuh, online tuh. Kita H-3 baru pulang. Kemudian kita H+5 Idul Fitri udah kembali ke sini. Jadi lebaran udah ke sini gitu. Nah, itu jadi kan harus mengikhlaskan waktunya yang awalnya bisa untuk liburan, istirahat gitu kan. Buat kencan ya kan. Buat kencan, buat ya ADL gitu kan pulang gitu. Nah, tapi kita harus balik ke sini kayak gitu. Terus yang ketiga tentang mental.
ini jelas ya kayaknya kalau di setiap kompetisi itu kan kita harus menyiapkan mental kita, Iya, teman-teman. Nah, benar-benar. jadi di dalam sebuah kompetisi itu mental itu penting agar apa? Agar semua materi yang sudah kita persiapkan itu enggak buyar. Gitu loh. Oke, iya. Ketika kita sudah menyiapkan materi, kok ternyata kita itu waktu di panggung buyar gitu kan. Nah, itu tentu kan jadi jelek banget. Makanya kita harus mempersiapkan mental, dan dengan apa? Dengan mengenali diri sendiri tentu aja. Oke, berarti SKS gitu nggak bisa ya kalau misalnya untuk lomba debat gitu. SKS. Tapi pernah nggak kayak Gimana? misalnya waktu ketika lomba debat ini belajarnya cuma SKS gitu? Kalau SKS itu jarang terjadi ya. Iya. Cuman memang ada lomba-lomba debat yang mosinya itu impromptu. Itu jadi nanti 15 menit sebelum lomba itu baru keluar mosinya. Nah, seperti itu ada. Cuman kalau mosinya udah keluar sebelum-sebelumnya, gak bisa SKS dong. Soalnya mosinya itu lumayan sulit juga. Kalau Yang misalkan waktu kemarin ini ya, dan ya yang lain-lain juga. Terkadang adalah hukum-hukum yang kita belum tahu, kayak hukum luar angkasa kayak gitu. Oh Kayak, iya, yang nggak tahu sih apa itu gitu Iya. kan. Nah, Tapi nggak itu bisa. maksudnya ke hukum agraria nggak sih Mbak itu? Luar angkasa kan sudah di luar bumi sih. Oh iya ya, bukan Nah. agraria. Tapi waktu dulu, Ya. waktu siapa ya dosen kita dulu tuh pernah ya? Oke. Itu pokoknya ada itu dosen pernah menjelaskan tentang hukum luar angkasa itu masuk ke agraria. Cuma gitu. emang tidak diajarkan dalam di sini sih HKI ini. Gitu. Iya, nah makanya itu jadi kita kan harus belajarnya ekstra gitu kan, Nah, di luar iya yang kita pelajari di kelas ya gitu. Jadi kalau SKS berat sih. Iya. Berat. Tapi emang ada hukum angkasa waktu mosinya kayak itu ada. Ada. Jadi itu maksudnya tentang sengketa orbit. Nah, jadi ada orbit di luar angkasa dan itu diperebutkan Cindy kayak gitu. Nah, jadi itu kita perdebatkan kemudian. Oke, maksudnya gini, Gimana? diperebutkannya itu antara siapa dengan siapanya? Antar negara dong. Antar negara. Iya, antar negara. Aduh maaf ya, sorry, agak kurang ngerti. Gini. Jadi di luar angkasa nih ada orbit. Nah, Oke. orbitnya itu kan dikuasai oleh gak dikuasai sih, orbit itu kan bebas. Iya, Jadi ada satu perjanjian internasional yang bilang kalau luar angkasa itu bebas digunakan siapa saja dengan sebaik-baiknya. Seperti itulah garis besarnya. Nah, tapi ada negara yang merasa itu loh di atas negaraku luar angkasanya. Jadi itu daerahku dong kayak gitu. Nah, akhirnya kan ada perebutan di situ kayak gitu. Tapi untuk cara menandai, aduh agak melenceng ya guys ya, tapi nggak apa-apa deh, aku agak kepo nih. Untuk menandai orbitnya gimana? Nah, ya itu, aku juga belum sampai sedalam itu sih. Cuma akan belajar hukum-hukumnya gitu ya. Iya, oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga nih Mbak Deana. Bagaimana sih Mbak Deana ini untuk menjaga nadanya? Apalagi kan ini lomba debat. Kalau misalnya aku tahu kalau misalnya di kelas ya, bukan ya di kelas sih kebanyakan kita kan emang prakteknya di kelas ya. Kayak sesi pertanyaan aja itu kadang ada kayak kubu, kan kita kan emang duduknya bisa kan cowok cewek gitu. Ini kubunya mereka ini beda gitu loh. Terus si cewek makin marah, si cowok juga makin marah sampai berdiri gitu loh. Nah, itu pasti nadanya mau nggak mau kan nadanya pasti lebih tinggi gitu. Nah, untuk menjaga nadanya itu tetap hormat dan kayak terlihat profesional gitu gimana? Oke, nah kalau itu ya sebenarnya di penilaian debat sendiri itu kan juga ada etika. Nah, etika itu jadi salah satu dari penilaian di kompetisi debat, Cindy dan teman-teman semua ya. Nah, terus gimana cara kita biar menjaga nada dan juga etika itu biar tetap stabil gitu kan selama kompetisi meskipun debatnya lagi panas gitu kan. Kan pasti ada interupsi. Nah, benar banget. Nah, itu biasanya panas memang di bagian interupsi, kemudian ada bidasan seperti itu ya. Nah, itu adalah gunanya dari kita ada satu tim. Jadi kita itu satu tim nanti kan ada 3 orang. Nah, ketika kita satu tim ini 3 orang, misalkan nih, aku bagian ngomong, Cindy bagian menunggu kan. Nah, nanti ketika aku ngomong itu merasa kalau ngomongku udah terlalu cepat atau nadaku terlalu tinggi seperti itu, nah nanti Cindy itu ngasih kode-kode, entah itu ngelus bahu atau ini ngasih kode-kode seperti itu. Nah, itu adalah cara kita untuk saling menjaga biar tetap stabil perdebatannya itu kayak gitu. Oke, jadi harus profesional ya untuk teman-teman yang mau LDC juga. Pasti di LDC mungkin diajarkan ya untuk jaga nadanya. Nah, untuk teknik perdebatan tentu ada ya. Oke. Kalau kadang biasanya aku mungkin cerita dikit ya. Kalau misalnya bukan debat ya, waktu kayak sesi pertanyaan gitu kadang bukan sesi pertanyaan aja Mbak, waktu kayak kita lagi apa kemarin tuh LPJ-an ya kayak gitu. Aku menjelaskan tentang aku juga punya hak suara dong. Aku ngomong aja kayak gitu loh kan, gitu loh, terus kayak mau nangis. Udah nangis gak sih kayaknya untuk Mbak Marsha kemarin, kita nangis gak sih aku kemarin? Nangis. Kemarin tuh ngomong itu sampai aku nangis gitu loh. Nah, itu kan pasti susah kan. Oh gitu. Jadi
Enggak, maksudnya temen aku kalau misalnya dielus-elus gitu malah nangis Tambah Mbak. nangis ya. Iya, gitu. Atau kadang aku tambah makin marah juga, apa sih gitu. Gitu. Jadi harus profesional, terus harus bener-bener. tetap calm down gitu ya. Oke. Memisahkan lah ya emosi pribadinya ya. Iya ya. Nah, tapi aku kayak Gak apa-apa sih. cocok nggak ya? Join audisi yuk biar kita belajar bareng. Aduh, ya oke. Lanjut lagi nih untuk pertanyaan selanjutnya ya. Untuk bagaimana Mbak Diana ini untuk memastikan keterampilan berbicara di depan umum ya kayak lomba debat atau tapi ini mungkin ke depan umum sih ya. Kayak menjelaskan kayak gini untuk teman-teman untuk lebih efektif dan memikat audiens, memikat untuk teman-teman ini untuk tertuju kepada pembicaraan untuk Mbak Diana. Terus tapi ini kayaknya pribadi kalau yang selanjutnya ini ya. Apa nih? Untuk gimana cara mengatasi untuk biar nggak demam panggung. Oh gitu. Oh. Tapi sebelumnya bentar, Cindy kan nanya gitu tuh ke aku. Emang ini aku udah memikat Cindy? Tapi masuk kok jawabannya mesti kayak gitu ya. Oke, jadi aku juga terpana nih kepada Mbak Diana. Aduh. Ya jadi gini ya, kalau misalkan untuk gimana biar audiens itu bisa melihat kita ketika kita ngomong, itu aku pernah belajar ketika aku jadi penyiar radio ya dulu waktu SMK itu kan. Itu adalah kita smiling voice Cindy. Nah kayak Cindy tadi, kemudian aku juga ini kan kita ngobrol sambil senyum. Nah itu salah satu audiens itu jadi ngelihat kita kayak gitu. Kemudian juga kita bisa memikat audiens ketika apa yang kita sampaikan itu substantif dan benar-benar ngena ke audiens. Jadi nggak mau yang muter-muter gitu kan, nah belibet gitu kan. Nah jadi ketika kita ngomongnya itu to the point, kemudian bisa ditangkap oleh audiens, tentu itu akan menjadi audiens tuh tergerak sendiri untuk mendengarkan apa yang kita bicarakan kayak gitu. Jadi lebih nangkep poinnya. Nah bener banget. Kan tentu kayak Cindy atau teman-teman semua juga pasti lebih terkesan dan juga lebih pengen lihat kalau tahu apa yang dibicarain ya. Nah seperti itu. Daripada panjang dan bertele-tele, malah jadinya ngantuk ya kan. Nah bisa itu. Nah kemudian untuk apa tadi? Kedua, demam panggung ya? Iya demam panggung sih. Nah demam panggung itu kayaknya tiap orang beda nggak sih? Mungkin sama aku ya, pasti beda ya. Mengatasi kalau untuk dari Mbak Diana sendiri gimana? Kan pertanyaan pribadi nih. Oke, dari aku sendiri ya. Dari aku sendiri itu gini, aku pernah dapet tips dari dosen pembimbing aku debat juga. Katanya gini, kalau kita udah di atas panggung teman-teman, jangan mikir kayak aduh aku dilihat sama semua orang gitu, jangan. Tapi kita manfaatkan itu sebagai wah semua orang melihat aku, jadi ini kesempatan aku untuk menunjukkan diri aku. Nah ketika aku menerapkan itu ya di dalam diri aku jadi kayak wah asik dilihat nih. Jadi kan aku lebih bersemangat dan itu mengatasi sendiri demam panggung itu kayak gitu. Kalau dulu kalau misalnya dari guru aku itu ada malah kayak gini ngomongnya, gimana? Anggap aja depan ini nggak ada orang gitu. Oh gitu. Tapi nggak bisa malah kayak kalau misalnya kita menganggap ini nggak ada orang malah gitu kayak horor ya. Mereka nggak ada wajahnya kayak gini. Padahal orang semua gitu kan ya. Kok malah mereka jalan-jalan sendiri nggak ada wajahnya gitu. Oke. Ini selanjutnya dari pertanyaan tim kita ini udah selesai Mbak Dian. Oh udah habis ya? Udah 4 pertanyaan. Cepet kan ternyata kan. Oke. Nah selanjutnya ini ada pertanyaan dari Instagram. Kita kan bikin question and answer itu di Instagram. Jadi kita boleh tanya gitu ya. Oke, ini kalau menurut aku sih ini part yang paling seru ya Mbak. Karena kita ini kan kalau misalnya pertanyaan dari tim ini kan kemarin kita udah bahas ya. Nah kalau yang kali ini ini pertanyaannya agak rahasia dan karena ini juga pertanyaannya juga spontan gitu harus jawabnya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih ya. Misal Mbak Diana ini lagi saat down condition. Apa yang akan Anda lakukan sebagai solusi agar terlepas dari posisi tersebut? Oke, down condition ya. Oke, jadi gini. Down condition itu kan yang pasti kalau aku sendiri itu aku mengidentifikasi dulu nih. Aku kira-kira down condition gara-gara apa sih gitu kan? Apakah aku gara-gara tampilnya jelek? Ataukah aku karena galau aja gitu kan? Ataukah mungkin karena aku belum makan gitu. Nah, yang pertama aku mengidentifikasi dulu aku kenapa kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan udah muncul nih aku kenapa? Misalkan karena penampilanku jelek, nah itu pasti jadi PR aku untuk kemudian melihat oh berarti kalau setelah penampilanku di sini jelek ya aku harus belajar biar nanti kalau tampil lagi bagus. Kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan karena aku galau sendiri ya dinikmati aja gak sih? Itu kan manusiawi.
galau lagi dinikmati ya. Tapi tentu saja yang penting jangan sampai hal tersebut merusak keseharian kita dan juga merusak kegiatan kita yang harusnya kita profesional di dalamnya, seperti itu. Jadi tentu ada fase-fase, kalau menurut aku sendiri ya Cindy ya, ada fase-fase hidup di mana kita harus memvalidasi kalau perasaan kita lagi down. Nah, dan itu adalah cara untuk kita kemudian bisa bangkit lagi. Ketika kita memvalidasi itu, daripada kita terus nggak memvalidasi itu, pura-pura bahagia terus, nanti kan akhirnya malah ketumpuk-tumpuk jadi betul. Oke, keren. Boleh dong minta tepuk tangan dan semangat. Keren Cindy ini pertanyaannya. Enggak dong, jangan dong. Kalau aku sih lagi dan kondisi jatuhnya ke makan sih, Mbak. Oh gitu. Kita jatuhnya ke mukbang ya. Oh gitu. Kan beda-beda ya, cara mengatasinya kan pasti beda-beda. Tapi kalau aku sih emang dari makanan ya. Atau kalau aku sih kadang telepon ke mama. Oh, ke mama. Iya, masih anak mama juga gitu, nangis terusan masih mama gimana gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Aduh, manggilnya Dut. Gimana sih cara biar bisa terus menggebu-gebu in a good things during our young age? Gitu. Gimana ya cara untuk terus menggebu itu? Sebentar. Aduh, agak susah kayak gimana? Ya? Gini, kalau misalnya aku yang nangkep dari pertanyaannya itu gimana biar Mbak Diana ini tetap kayak lebih semangat gitu loh, spiritnya keluar ketika di umur Mbak Diana segini gitu. Maksudnya mungkin kalau misalnya during our young gitu kan lagi muda-mudanya gitu. Terus kita kok wow semangat banget gitu gimana sih gitu. Nah, itu sebenarnya udah menjadi jawaban sih. Karena kita muda ya harus semangat dong, kan gitu ya. Iya benar-benar. Gitu. Nah, karena masih ada kesempatan. Nah, benar banget. Aku itu pernah lihat itu di Mata Najwa. Katanya fase-fase kuliah itu fase-fase kamu boleh membuat kesalahan sebanyak-banyaknya. Oke. Itu. Jadi itu yang aku terapin sampai sekarang. Jadi gimana aku tuh masih terus semangat untuk lomba, semangat untuk kemudian melakukan hal apapun yang aku suka. Karena menurut aku ya ini terakhir aku bisa bersenang-senang kemudian salah dimaklumin gitu kan. Karena ketika setelah ini kita terjun di masyarakat, itu akhirnya kita kan harus mengikuti apa yang ada di masyarakat ya. Kita harus bisa mengikuti orang lain seperti itu. Nah, jadi ya sekarang ini waktu kita untuk banyak mengeksplor. Jadi itu dimaksimalin aja waktu mudanya gitu. Selagi masih ada kesempatan, kenapa kita nggak coba kejar dan coba? Bener banget Cindy. Waduh, jadi dapet kata-kata bijak nih. Kayaknya aku juga harus perlu banyak-banyak nonton Mata Najwa juga sih. Boleh Cindy, boleh nonton. Bagus sih kayaknya. Lebih banyak sering nonton drakor sih, Mbak. Tapi itu juga menambah mood. Iya, benar iya itu juga. Abis ini kita share drakor baru habis ini ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini Mbak, apa sih yang perlu disiapkan dari Mbak Diana atau strategi supaya Law Debat ini menang? Oke, menang dalam kompetisi gitu ya. Kompetisi mungkin itu kayak pertanyaan yang sebelumnya nggak sih Mbak? Apa kayak hal-hal apa yang perlu disiapkan gitu? Mungkin bisa dijawab dengan singkat aja. Oke, singkat aja ya, apa yang perlu disiapkan. Yang pertama jelas persiapan dari materi. Kemudian persiapan dari bagaimana kita memaksimalkan apa yang ada. Kayak gitu Cindy. Nah, jadi teman-teman ketika kita mau mengikuti kompetisi, ya kita maksimalkan persiapan itu. Jangan kemudian loyo sebelum kita kompetisi. Nah, jadi nggak apa-apa kita bersusah-susah ketika mau kompetisi itu. Nggak apa-apa waktu kita tersita, asalkan nanti tujuan kita untuk juara itu bisa tercapai. Betul, kayak gitu. Iya sih, iya. Terus sebenarnya ini agak pribadi ya Mbak. Ini pertanyaan dari moderator asli ya. Kenapa? Kan sebelumnya dari Mbak Diana ini belum menjelaskan gimana kayak makannya atau olahraga gitu ada ditambahi gitu nggak sih? Kan sebelumnya kan nggak dijelasin, cuma dijelaskan materinya, terus untuk mentalnya dan apa tadi satunya itu ya? Ya bagian waktu tadi ya. Bagian waktu kan cuma dijelaskan 3 aja. Mungkin ada Mbak Diana kayak di luar dari persiapan yang debatnya ini gitu ya, mungkin dari kayak harus menjaga fisik nih. Nah gimana gitu. Oh, kalau itu sebenarnya persiapan yang kayak manusiawi ya. Jadi kalau aku ini kan mudah batuk. Nah, jadi kalau misalnya aku mau lomba 1 minggu sebelum, 2 minggu sebelum, aku mengurangi gorengan, aku nggak minum es kayak gitu. Iya. Soalnya pernah ada kejadian temanku sendiri, ya satu timku waktu itu kita lomba di Jember. Nah, itu pas hari H dia batuk, suaranya hilang. Nah itu kayak gitu kan akhirnya fatal kan. Tapi untung waktu itu kita nggak lolos. Iya. Belum tanya ini. Jadi di setiap lomba Mbak Diana ini juga ada kalahnya ya? Ya ada dong. Ya, jadi
nggak harus aku pandangan karena sudah sampai di UI gitu guys. Jadi kalau dia ini pasti menang terus nih. Oh ya, gitu. Enggak ya? Enggak dong. Tentu ada fase kalah-kalahnya itu juga banyak kayak Oke. gitu. Cuman yang kelihatan kan yang menang ya. Iya. Nggak apa-apa lah. Itu kan Nggak pasti apa-apa, sebuah oke. kebanggaan juga. Oke. Lanjut ya Mbak Diana ya. Pertanyaan selanjutnya. Seberapa banyak teman dan adik kelas di AVSA yang sudah bangun kecerdasan hukumnya oleh Anda? Oh, Mungkin kayak mengikuti jejak dari Mbak Diana. aduh, gitu. berat sekali pertanyaannya. Ini aku tentu gak bisa ngeklaim ya mereka bangun kecerdasan hukumnya dari aku, tentu enggak ya. Cuman memang di LDC itu kita itu ada namanya kamisan, Cindy. Gimana? Kamisan. Dia kajian itu ya? Itu kegiatan sebelum kajian. Nah, jadi di sini tuh setiap pengurus yang udah pernah menang lomba nih, Oh. itu dipegang beberapa anak untuk dibimbing. Kayak gitu. Nah, oke, jadi oke. sebelum kita simulasi bersama pembina, sebelum kita bedah mosi bersama pembina, itu kita belajar dulu bareng kakak-kakak tingkat yang udah pernah menang lomba itu. Yang paling nggak udah tahu lah gimana cara Iya, bedah iya. mosi, gimana cara simulasi, kayak gitu. Nah, mungkin aku nggak bisa ngeklaim ya mereka dari aku gitu kan. Enggak, pertanyaan ini berbahaya. Iya. Oke. Tapi ada kan Mbak ya? Gimana? Karena gimana yang tadi sudah menang megang Ya. anak gitu kan ya? Megang anak. Berapa ya sekarang Mbak Diana pegang? 2 tim, ada 6 anak. Jadi 1 orang itu 2 tim, 2 tim. Oh oke, gitu. iya. Oke, 2 tim, 6 Iya. anak ya banyak ya, Iya, 6 iya, anak. 6 anak. 1 orang gitu loh. Iya, 1 Bukan orang, saya 6 kirain anak. 2 atau gimana. Oke. Sebenarnya aku ada cerita, Mbak. Oke, gimana? Kita kan di HKI ini kita mau ada lomba laut debat juga. Iya, aku pernah dengar. Iya. Oke. Mbak Diana juga pembimbingnya, guys. Bukan pembimbing, bantu aja. Enggak, itu mah. Nah, di sini tuh ada lucu, Mbak. Gimana? Kita kan masih belum tahu gimana kayak sistemnya dari laut debat ini kayak gimana. Teman yang ada bukan teman sih. Ini lebih kayak ada tingkat aku. Mungkin dia lagi belajar ya. Dia tuh masih nggak tahu. Jadi ada tiga apa ya? Oh 3. Ya, dalam satu tim itu kan ada 3 orang. Tapi dia tuh bingung gitu loh. Iya, kenapa? Gini 3 chamber. Bingungnya dia 3 aku tuh juga bingung. Gimana? Chamber itu apa sih 3 chamber gitu? Kan udah kan akhirnya aku cari dia tuh mau tanya ke Mbak Ica, tapi Mbak Ica kayaknya aku bilang Mbak Ica pasti ada acara itu, aku gitu. Terus dia akhirnya nggak tanya, kita tuh akhirnya tersesat di jalan. Tapi di sini Terus di jalan. dia tuh kayak enggak Mbak, ada 3 chamber. Pahamnya dia itu 3 chamber itu ada pro, kontra sama netral. Aku udah bilang nggak mungkin ini. Iya Mbak, ada 3. Dia tuh agak medok kayak merakting. Ada 3. Jadi kayak gini, ini pro, kontra sama yang netral gitu. Aku ya pasti yang menang netralnya dong gitu. Iya tahu. Terus dia bingung akhirnya ada teman kita, ada LDC, ada Mbak Eli ini terus ada bantu. dia agak jelasin kayak gini terus. Oh alah ngono ta. Berarti gak pro kontra netral ya. Saya dibaca mana? Ya Allah Randy itu ada. Sampai sekarang pun dia masih kayak pro kontra netral. Oh ada netral. Gitu. Dia pengen ada yang netral ya. Iya gitu loh. Karena jelaskannya ada 3 gitu kan. Nah pahamnya dia itu 3 tim ini tuh langsung dicampur satu. Lihat 3 tim nih. Enggak Rena. Terus iya Mbak, kemarin tuh bilangnya 3 tim di satu ruangan gitu. Dia sampai kayak oh iya aku juga ikut dengerin ya. Kayak karena tuh agak aneh ya gitu. Pro kontra netral kan aneh gitu loh. Dia tuh sampai nyolot itu ngakak, gak ada yang membenarkan. Di sini ada teman kita LDC ini juga dia masih ngakak. Tuh bingung gitu jelasin. Terus waktu itu kan penyampaian pertama ya. Itu di rapat pertama. Di rapat keduanya dia jelasin juga kayak gitu lagi. Pro kontra netral lagi. Ya Allah ya Rabbi. Oke. Yang penting udah diluruskan sekarang ya. Sudah diluruskan, dibantu sama teman-teman. Akhirnya ada Mbak Ica juga sih kemarin, ada Bu Ica bantuin. Lo gak gitu terus, oh alah ya. Terus dia ya kayak iya Mbak, berarti salah yang kemarin yang gitu doang. Ya Allah. Sampai nyolot Mungkin gitu. Mbak Gai mau bikin ini cara perdebatan yang baru, bisa pro kontra netral.
Berarti nggak usah pakai juri sih kan? Langsung aja netral ini yang jurinya. Langsung aja. Jadi kita sampean pro-nya aku kontranya, dia ada nambah 1 ya besok ya. Nih. Oke, pertanyaan ini udah selesai semua Mbak ternyata. Tepuk tangan dong. Wah. Ya, rame ya Mbak. Ya, rame. Ada 2.000, iya ada 2.000 penonton nih di sini. Keren ya teman-teman ya Kak, itu ternyata keren banget. Walaupun tegang ketika berhentinya, tapi masih bisa rame. Oke. Untuk di tema kali ini, di episode kali ini mungkin kita sudahi dahulu ya Mbak Diana ya. Udah lega ya, pertanyaannya sudah disampaikan semuanya gitu ya. Alhamdulillah. Oke. Mungkin sudah dahulu apabila mungkin dari saya Cindy Mayatul Sulhi, dari Mbak Diana juga, apabila ada kesalahan kata mungkin mohon dimaafkan untuk teman-teman juga. Mungkin dari tim juga ada kesalahan atau nyorot kameranya terlalu ngezoom, itu kalau ngezoomnya ke saya ini kayaknya nggak bisa saya maafkan sih ya. Takut nih pori-pori saya kelihatan gitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton podcast Hukum Keluarga alias PHK. Mungkin ini habis setelah ini ada vol kedua, jangan lupa ditonton juga untuk teman-teman. Sekian dari saya, Cindy Mayatul Sulhi sebagai moderator. Oke, dan aku Diana Nurtifara. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.